Halo sahabat Fafis, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Si Solmi Spelling Methods, cara mudah belajar prima vista dengan mengeja. Spelling is the basic of reading. Mengeja adalah dasar dari membaca. Apabila kita bisa mengeja, maka kita bisa membaca. Untuk bisa baca langsung atau prima vista, kita harus mengetahui nama not secara bersamaan. Kita harus tahu letaknya, tangan kanan dan kiri secara bersamaan. Dan kita juga harus tahu ketukan kanan dan kiri secara bersamaan. Kemampuan ajaib ini bisa kita miliki dengan menggunakan metode Fafis Spelling Method Si Solmi yang saya temukan. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Bila ada 8 level buku, kita akan menggunakan 7 langkah belajar untuk buku 1, 2, dan 3. Kemudian buku 4, 5, dan 6 kita menggunakan langkah sol. Artinya langkah 7 yang dipadatkan menjadi 5. Untuk buku level 7 dan 8 kita akan menggunakan langkah mi, yaitu 3 langkah. Nah, pada video kali ini kita akan menerapkan yang 7 langkah yang akan kita bagi menjadi 3 part video. Kali ini akan saya bahas langkah 1, scale dan arpeggio, note atau notasi, fingering atau penjarian. Kita lihat di layar itu ada lagu sederhana, Light Lero. Apabila ada lagu seperti ini, yang pertama kita siapkan dulu cara mencari nama not. Nama not tangan kanan pada dasarnya tidak punya nama sebelum diberi tanda kunci G atau G clef. Artinya garis nomor 2 dari bawah di tengah pusaran kunci G itu adalah G nada sedang. Nah, lihat hidung dan pusar saya ada pada panah ini. Ini tengahnya piano. Nah, G nada sedang ada di sebelah sini. Nah, ini kalau ini G, otomatis sebelahnya adalah E, B, nah ini C. C yang akan kita perlukan untuk lagu tadi. C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Baik, kita akan mencari nama pada tangan kiri. Tangan kiri diberi kunci F, artinya pada garis kedua dari atas di tengah pusaran kunci F itu adalah F3 atau F nada rendah. Lihat, ini F nada sedang, ini F nada rendah. Nah, kalau kita urut menjadi F, E, D, C, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Sekarang kita sudah tahu nama not. Persiapan berikutnya, sebenarnya kunci G dan kunci F itu bersambung. Lihat gambar. Nah, di situ kalau saya urut dari G, nada sedang, akan kita temukan sambungannya ada di mana. G, F, E, D, C. Nah, ini titik sambungnya. Not sambungnya ada di sini. Kalau saya lanjutkan ke kiri, B, E, G, F. Nah, jadi ini kunci F, ini kunci G tadi. Nah, ternyata not ini bersambungan. Nah, akhirnya kita tahu bahwa satu gambar not balok ada satu tempat tuts di piano. Lalu mengapa direnggangkan? Supaya kita mudah untuk melihatnya. Lihat pada layar sekarang, supaya kita bisa melihat not kanan dan kiri bersamaan, sangkar nadanya direnggangkan. Lalu di tengah ada ruang kosong yang kita sebut dengan looking space atau ruang pandang. Disitulah tempat kita melihat. Jadi arahkan, fokuskan pandangan pada ruang kosong tersebut. Kemudian pelan-pelan lihat kanan, lihat not tangan kanan dan kiri secara bersamaan. Saya coba ya. G, F, E, D, C, B, E, G, F, E, D, C. Sudah tampak sekarang. Nah, nomor jari sesuai dengan yang ada pada gambar. Jempol adalah jari 1, telunjuk jari 2. Begitu untuk tangan kanan dan tangan kiri. Jadi Anda tinggal mengurut saja. Sekarang 7 langkah akan kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu mencari scale atau tangan nada dan arpeggio atau trinada. Tujuan mencari tangan nada adalah untuk mengetahui notasi yang akan kita gunakan pada lagu
tersebut. Dan trinada adalah 3 nada yang paling penting, yaitu do, mi, sol. Kalau 3 nada ini sudah ketemu, nada yang lain menjadi mudah. Pada lagu Let Lero, tangan nadanya adalah si. Saya tahunya dari tidak ada not hitam yang dipakai. Artinya do-nya ada di si. Mengapa demikian? Karena tidak ada not yang dibantukan. Karena sudah sesuai dengan rumus major scale. Rumus major scale, tone, tone, semitone. C major scale rumusnya adalah tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Jadi kalau sudah kita temukan do-nya di si, maka urutannya jadi begini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ketemu? Do, mi, sol, mi, do. Kalau kita penjariannya yang benar begini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, mi, do. Berarti kita sudah tahu tangan kanan seperti apa. Sederhananya, kita jangan mainkan dengan penjarian yang tadi, penjarian sederhana saja. Pasang jempol jari 1 pada si. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Si, D, E, F, G, F, E, D, C, E, G, E, C. Tangan kanan sudah selesai, sekarang tangan kiri. Kita mulai dari si. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, mi, do. C, D, E, F, G, F, E, D, C, E, G, E, C. Nah, sekarang berarti scale sudah selesai. Nah, kalau ingin melatih bersama-sama boleh, tapi harus diucapkan bersamaan. Contohnya, C, D, E, F, G, dan harus disadari tangan kanan di mana, tangan kiri di mana. G, F, E, D, C, E, G, E, C. Ucapkan dua-duanya supaya pikiran kita menyadari keduanya, tangan dan kanan dan kiri. Baik, sekarang langkah kedua. Langkah kedua adalah memahami notasi. Di sini notasi akan kita eja dengan 5 macam cara mengucapkan. Yang pertama adalah alfabet atau huruf. Ucapkan kanan kiri bersamaan sambil bermain. Pelan-pelan saja. Tujuan pengucapan huruf ini adalah untuk memastikan not mana yang kita mainkan dan apa namanya. Karena huruf ini tidak pernah berubah namanya. Mainkan lambat dulu. Lalu sadari sebelum dipencet. Lihat lagunya. Yang kanan adalah G, yang kiri adalah C. Lambat saja. G, C, E, G, E, G, F, D, G, D, F, G, C, D, G, E, F, G, C, G, E, G. Kita lanjutkan pada bar kelima. Coba pelan-pelan dilihat di layar apa nama notnya. Harus tahu namanya dulu. G, C. Kita mainin G, C, E, G, E, G. Bar 6 mau mikir dulu boleh. F dengan D. F, D, G, F, G. C, E, G, E, C, E, G. Kita lanjutkan bar nomor 9. Mari kita lihat apa nama notnya. Yang kanan D, yang kiri D. Pelan-pelan. Sudah? 1, 2, D, G, F, G. Berikutnya D, E, G, F, G, E, C, G, E, G, F, G, G.
Bar berikutnya nomor 13 sampai 16. Nah, coba dilihat pelan-pelan. GC, baik. Untuk memulainya ucapkan 1, 2 untuk memasuki lagu. Jadi ucapan 1, 2 ini sebagai pintu untuk memasuki lagu. 1, 2, GC, EG, EE, EG. Bingung? Diam dulu. FD, FD, DG, DF, DG, CC, EG, GE, GG, EC, EG. Yang terakhir, yang kiri ada 2 not, ucapkan yang paling bawah kalau untuk tangan kiri. Apabila not bertumpuk seperti itu, kalau untuk tangan kanan diucapkan yang paling atas. Berarti kita ucapkan EC, EC. Nah, pengejaan huruf sudah selesai. Kita lanjutkan, yaitu dengan mengeja up, down, sim. Up naik, down turun, sim sama. Tujuan pengucapan ini supaya kita menyadari dan bisa mengantisipasi not selanjutnya meninggi atau menurun. Untuk ucapan ini kita ucapkan yang kanan saja. Jadi yang kiri tetap dimainkan. Sudah? Not pertama ucapkan hurufnya. Yang tangan kanan ya, yang kiri tidak usah diucapkan. Itu namanya G. Berikutnya bisa dilihat. Itu notnya turun. Berarti ucapkan down waktu I. Sebelahnya I lagi kita ucapkan sim, artinya sama. Begitu dan seterusnya. Kita coba pasang jari. 1, 2. G, down, sim. Berikutnya up, up, down, sim. Sudah kebayang arah panahnya? Down, up, 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 sim, sim. Ingat tadi terakhir adalah G. Bar nomor 5, oh ternyata G lagi. Berarti kita ucapkan sim. 1, 2, sim, down, sim, sim, up, down, sim, sim. Coba apa berikutnya? Down, bagus. Down, up, sim, down, sim, sim. Terakhir adalah I. Nomor 9 kita lihat, oh D berarti dia down. Begitu seterusnya sampai bar 16. Sekarang kita lanjutkan dengan pengejaan in, out, black. In artinya di dalam, out di luar, black hitam. Perhatikan pada layar. Nah, tujuan pengucapan ini supaya kita tahu letak not pada tuts piano. Caranya perhatikan, ada 2 hitam, ini 3 hitam. Nah, sekarang saya geser, ini ada 2 hitam. Ini kita sebut dengan group 2 blacks. Nah, group 2 blacks yang tengah-tengah kejepit seperti ini kita ucapkan in bila kita pencet. Yang di luar ini out, ini out. Nah, ini group 2 blacks. Sekarang yang group 3 black. Nah, yang kejepit 2 di tengah, ini adalah in, yang paling luar out, out. Jadi kalau kita praktekin menjadi out, in, out, out, in. 5 not dulu. Sekarang yang kiri. Yang kiri juga sama. Out, in, out, out, in. Supaya kita tahu letak not tanpa melihat tangan. Tanpa pernah melihat tangan. Gampang sekali, pastikan hidung dan pusar ada pada F nada sedang yang saya beri panah. Sekarang kita praktekkan. Sudah siap? Nah, sekarang kita lihat not yang pertama adalah G. Nah, itu jarinya jari 5 kelingking. Bayangkan dulu, yang kiri adalah C, jari 5 kelingking. Yang kanan in, yang kiri out. 1, 2. In, out, out, in, out, in. Berikutnya
F dengan D. F-nya out, D-nya in. Out, in, in, out, in. Lambat saja. C dengan C, out, 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 in, out, in. G dengan C, in, out, out, in, out, in. Pada bar 5 sampai 9. In, out, G, C. 1, 2. In, out, in, out, in, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in. Baik. Kita ulang. Bar 5. 1, 2. In, out, in, out, in, in, out, in, out, in, out, in, out, in. Untuk bar 9 sampai 16 silakan dicoba sendiri. Silakan di pause videonya, bisa dilanjutkan ya. Nah, sekarang pembacaan yang paling Anda suka yaitu do, re, mi atau solfege. Tujuannya untuk pengucapan solfege ini supaya kita ingat naik turunnya nada, naik turunnya suara. Satu, membuat jadi mudah diingat. Yang kedua, seandainya kita merubah nada dasar, itu jadi mudah kalau menggunakan hafalan do, re, mi ini. Ucapkan kanan saja karena itu lagunya ada di kanan, yang kiri tetap ikut bermain. Perhatikan layar, kita mulai. 1, 2. Sol, mi, fa, re, do, re, mi, fa, sol, sol. Lihat layar. 1, 2. Sol, mi, fa, re, do, mi, sol, mi. 9 sampai 16 bisa dicoba sendiri. Selanjutnya kita mengeja yang terakhir yaitu oral spelling atau senandung. Tujuannya supaya kita tahu betul suaranya seperti apa. Kalau kita pentas atau lagu ini sudah jadi, itu di pikiran kita hanya berisi suara. Tidak boleh isi huruf, tidak boleh isi in out, tidak boleh up down, tidak boleh do, re, mi. Hanya berisi suara di pikiran kita yang kita sebut dengan oral atau senandung. Lihat di situ, karena tidak ada tanda apa-apa pada tiap notnya, kita menyebutnya ditasi. Jadi ada 3 macam teknik dasar. Untuk video yang sekarang saya hanya memberi contoh ditasi. Artinya terpisah-pisah. Tandanya tidak ada tanda apapun di kepala not. Cara memainkannya, pencet sekali tanpa bermaksud untuk memanjangkan atau memendekkan. Jadi dipencet saja biasa. Tidak usah ditahan, tidak usah dicepetin. Biasa saja. Suara yang kita ucapkan atau senandungnya tam. Itu khusus untuk yang kanan saja. Yang kiri hanya ikut main. Kita mulai. 1, 2. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Bar 5. 1, 2. Tam, 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 tam.
per 9 sampai 16. 1, 2, tam 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 tam. Nah, dengan demikian langkah kedua, cara mengeja not sudah selesai. Kita sekarang menginjak pada langkah ketiga, yaitu fingering atau penjarian. Sebenarnya jari tadi sudah kita bahas, namun tidak ada salahnya untuk saya berikan logika sedikit. Tujuan penjarian adalah supaya jelas jari mana yang digunakan, supaya mudah tangan kita bergerak. Nah, ini ada beberapa sifat jari. 1, kita harus bisa bedakan jari pendek dan jari panjang. Jari pendek contohnya adalah jari 1 dengan jari 5. Coba lihat tangan saya, C sama G. Jempol sama kelingking, ini jari pendek. Artinya jari pendek ini agak sulit kalau dipakai untuk memainkan tut hitam atau black notes. Berbeda dengan jari panjang, telunjuk, tengah, dan jari manis. Coba lihat tangan saya, nah kan lebih mudah. Nah, ini lebih mudah daripada saya begini. Nah, walaupun nanti pada tingkat tertentu nggak ada bedanya panjang dan pendek. Untuk pemula harus dibiasakan jari pendek dan jari panjang penggunaannya berbeda. Sekarang nomor 2 yaitu jari lebar dan jari sempit. Jari lebar adalah jari 1 dan jari 2. Coba lihat ini. Kalau saya pencet C sampai F, kalau pakai jari ini bisa. Kalau saya pakai jari ini agak sulit. Lihat ini loh, nggak nyampai. Nah, yang kiri misalnya, nah, dari G saya mau ke C yang ini, bisa ternyata. Ini jari lebar. Yang lainnya jari sempit. Usahakan jari sempit dan jari lebar digunakan sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, jari kuat dan jari lemah. Jari kuat yaitu jari 1, 2, 3. Jari 4 ini sedang, jari 5 lemah sekali. Sekarang yang kiri, kuat, kuat, kuat. Ini jari sedang, ini jari lemah. Sementara tangan kiri, di jari kelingking itulah nada dasar berada. Karena itu kelingking sebagai jari lemah perlu untuk sering dilatih. Yang keempat yaitu nomor jari. Perhatikan bahwa nomor jari ini ditulis jangan terkecoh dengan tulisan do re mi yang biasanya kita gunakan sebagai not angka. Demikianlah aplikasi Sisolmi Spelling Method. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus latihan.